أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشريف يا شرف النووي الدمشقي ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang nomor 263. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim, orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, bukan menyantuni, menanggung. Kalau menyantuni itu kan hanya temporer, hanya kadang setahun sekali, sebulan sekali. Tapi ini yang dimaksud adalah kafil. Kafil itu orang yang menanggung. Dan kemarin saya katakan menanggung anak yatim yang paling efektif itu ngawinin emaknya. Nah, nah ya, kalau masih muda ya, kalau udah sepuh Pak Ji ya cuman senyum-senyum doang. Cara paling efektif ya paling efektif kan nikahin emaknya. Kafilul yatim, orang yang menanggung kebutuhan anak yatim, entah itu makannya, pakaiannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, dan lain-lain. Lahu, yang anak yatim itu apakah masih ada famili atau kerabatnya, auli ghairihi, atau yang bukan famili atau kerabatnya. Ana, saya, kata Rasulullah, wa huwa, dan dia orang yang kafilul yatim itu tadi, kahataini, maka seperti dua ini yang dimaksud itu adalah dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan betapa kedekatannya orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Wa asyara ar-rawi, dan kemudian berisyaratlah ar-rawi, orang yang meriwayatkan hadis ini. Wa huwa Malik bin Anas, yaitu Malik bin Anas. Bisababati wal wusta, yaitu dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang menanggung kebutuhan anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala, dan masih dari perawi yang sama, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu, bukan hanyalah orang miskin, bukan hanya yang dikategorikan miskin itu, alladzi taruddu, yang orang itu ditolak,
At-tamratu meminta 1 butir kurma. Wat-tamrotani atau 2 butir kurma. Walal luqmatu wal luqmatani, dan juga 1 suapan makanan atau 2 suapan makanan. Innamal miskinul ladzi yata'affafu, bahwasanya orang miskin itu adalah orang yang menahan diri dari meminta-minta. Maksud dari hadis ini, yang didefinisikan miskin itu bukan hanya orang yang suka meminta-minta. Bahkan malah yang minta-minta kadang lebih kaya daripada kita ya. Saya pernah ngalami Pak. Dulu waktu masih bujangan, setiap libur kerja minggu itu saya sering ikut taklim di Kuitang. Lah sebelum taklim dimulai biasanya kan ziarah di belakang itu di Masjid Ar-Riyad itu. Lah di tempat ziarah itu kan pengemis jejer. Pada jejer. Lah saat itu saya pengen ngasih. Cuman karena kita berempat teman-teman kerja bawa uang cuma 50.000. Lah begitu saya bilang, "Bu, saya pengen ngasih. Cuman uang saya cuman ini, Ibu ada kembalian enggak?" Ya saya nanya jujur apa adanya, "Ibu ada kembalian enggak?" "Ada, Dek," kata dia. Begitu kantong yang dari kain itu dibuka, seret. Kan saya ngintip dari atas begini, Pak. Wah, duitnya. Wih. Saya cuma 50 berempat Pak saat itu tahun 2000-an lah. Ya udah termasuk gede ya. Lah itu yang di kantongnya dia itu, yang 50-an aja saya lihat, wih, ada berapa biji, banyak kan dia. Jadi ngasih mau enggak ya? Tapi kan udah kandung ngomong ya ngasih aja. Lebih kayaan dia. Kembali ya. Iya. Lah saya apa adanya, Bu, saya mungkin ngasih, cuman minta kembalian. Belum pernah ya ngasih minta kembalian. Saya pernah udah. Belum. Kalau di dokter nawar udah pernah belum? Iya. Misalnya dokter bilang berapa nih Pak? 300.000, 200 saja ya Pak. Oh saya pernah Pak sama teman-teman di pondok dulu. Namanya orang kere. HP-nya lebih bagus sih. Berapa kali ditangkap sama petugas itu kan ternyata di kantongnya ada duit puluhan juta. Kita ngantongin duit paling banter berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Bukan pengemis sih, memang profesinya dia. Pedagang. Nah, tidak dikategorikan pengemis itu orang yang meminta-minta. Bukan hanya itu, karena kan kita ini kadang mendefinisikan orang miskin orang yang suka minta-minta ini. Lah, orang miskin itu ada orang yang lebih berhak untuk memperoleh itu adalah innamal miskinul ladzi yata'affafu, yaitu orang miskin tapi ia menahan diri, jaga kehormatan, gak minta-minta. Ia lebih baik kerja dengan sebisa-bisanya, entah ya mungkin kadang jadi pemulung atau apalah, pokoknya sebisa-bisanya dia. Nah ini yang justru kadang lebih berhak untuk diberi. Orang yang memilih untuk menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta. Meminta itu kan halal ya, tapi kalau jadi kebiasaan menurunkan harga diri, kehormatan. Kita punya saudara, walaupun dia mungkin berkecukupan ya, cuman asal nimbrung bagi sebatang dong, besoknya lagi sebatang dong. Ada 3.000 enggak ya buat ngopi? Enggak bawa uang nih. Lah tiap ngumpul begitu aja, lama besok kalau dia datang, ya dia datang dah. Ada orangnya. Walaupun dia berkecukupan loh, tapi kalau kadang kan orang suka minta dibagi itu kan kayak watak ya, kayak karakter. Kadang di rumah ada, cuman kalau ngelihat ada orang itu pengen aja bagi dong, das batang aja. Kadang kalau nongkrong bawanya cuman korek doang, rokok nggak bawa. Gitu ya. Optimis. Oh iya yakin ya, tawakalnya asli itu. Asal bawa korek masa rokok nggak dapet. Lebih tawakal pol itu malah kalau korek nggak bawa, rokok nggak bawa. Ngurangi rokok temennya. Lah orang miskin yang dikategorikan miskin yang paling berhak itu yang seperti itu.
Kan ada aja orang yang, saya pernah itu di lampu merah yang kalau dari Kelapa Gading ke Rawamangun itu loh. Apa itu, kayu putih apa sih namanya itu? Nah itu saya berempat di mobil, Pak. Beli air minum kan 4, satu kan cuma 2.000 ya. Uang saya 20, dia itu ya yang pakai, mohon maaf ya, pakai ini loh, pakai kursi apa, pakai tongkat kanan kiri, dia jualannya di panggul di perut. Maksud saya awalnya kan cuma 8.000 yang kepake, yang 12.000 buat kembalian. Kembali. Saya Pak bilang, ya udah Pak, sisanya kembalinya buat Bapak. Dia malah marah. Dia bilang begini, Mas, saya nggak minta-minta, saya jualan. Kalau 2.000 ya 8.000 lah, 12.000 kembaliannya. Wih, ini seumur-umur saya baru ketemu ya itu ya. Seumur-umur loh ya. Kadang aja yang waras sehat pura-pura. Lah itu saya juga pernah ngalami dulu waktu masih kerja di mebel di Kesemek, Jalan Kesemek. Saya disuruh sama bos belanja. Dulu di Jaya itu ada toko busa yang madep-madep ke sono. Lah itu pagi-pagi ketika belanja ada pengemis 2 orang, yang satu dituntun, Pak, buta. Ya karena saya ada uang kembalian dari belanja busa itu tadi saya kasih. Begitu siang saya makan di warteg, ketemu 2 orang itu lagi makan loh, yo enggak buta loh. Waduh, yang tadi pagi. Yang tadi. Bisa nggak tegur? Dari pagi. Wah malu saya mau negur, teman saya perhatiin aja. Kok kayaknya yang tadi, yang tadi, Lah iya, ini orang yang sehat, seger buger, pura-pura buta. Lah kan kadang ada ya di TV-TV itu yang di acara investigasi itu apa itu loh? Yeah. Yang pura-pura kakinya pada blonyo, ternyata dikasih apa ya Allah? Tape. Lah iya ya Allah. Orang dikasih sehat sama Allah, lah kok ngarep penyakitan nih. Ini kan namanya ngarep penyakitan kan. Sementara kadang ada orang yang kayak kasus tadi itu menjaga kehormatannya luar biasa. Dia dikasih kembalian nggak mau, dia bilang saya dagang. Kalau memang kembalian, kalau harga ya harga. Waduh, ini kan orang inilah yang afaf, itu namanya afaf itu loh. Kan ada dalam doa itu loh. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa al afaf. Afaf itu artinya orang yang menjaga kehormatan dirinya, di antaranya dengan tidak mudah untuk minta-minta. Kalau memang masih bisa usaha. Kalau udah mentok lah mau gimana lagi, wong mentok udah usaha sono gagal ya wis mau apa lagi. Tapi kalau masih tadi seger-beger dilaburin tape sama betadine apa? Terasi. Apa enggak bau apa? Pengalaman. Ini kok pengalaman. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Tapi kalau kita mau niat ngasih, ya ngasih aja, ya kan ya. Kita berhusnudzon, ya mungkin dia memang sangat butuh. Tapi kalau nggak niat ngasih, ya wes lah ya. Kembali lagi. Iya. Kembalian. Minta kembalian. Lah uangnya cuma itu, kalau nggak minta kembalian kan pulang nggak bisa naik angkot. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan masih dari perawi yang sama, yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah ini memang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa anhu, dan masih dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, as-sa'i alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i, orang yang menanggung. Kalau tadi bahasanya memakai bahasa kafil, kalau sekarang memakai bahasa sa'i. Sa'i, orang yang menanggung. Alal armalati. Wah, armalah itu janda ya. Makanya dulu ada iklannya Zainuddin MZ ya. Masih banyak janda-janda yang untuk disantuni. Karena memang di budaya Arab saat itu perempuan itu kan sama sekali tidak punya penghasilan.
Seandainya ia punya warisan pun warisannya kecil dibanding dengan laki-laki. Maka ketika suaminya meninggal atau cerai, berarti kan memang dia nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, maka yang inilah yang patut untuk memperoleh perhatian. Lah asai orang-orang yang peduli dengan menanggung kehidupannya. Artinya ya orang yang sudah tidak bisa berproduktif lagi, tidak bisa mencari penghasilan lagi. Cuman sekarang kadang malah lebih pinteran janda nyari duit daripada laki ya. Lah iya kan? Kadang mohon maaf ya. Umpama ini mah umpama. Umpama ada orang rumah tangga, kalau yang meninggal suaminya, itu istri masih bisa ngurus rumahnya, bisa ngurus anaknya, bisa nyari nafkah. Entah jualan nasi uduk, entah jualan opo kek, terus pokoknya ulet lah. Tapi kadang kalau yang meninggal istri, kalau anak masih kecil-kecil, alah wes anak enggak keurus. Bapaknya yang diuber ya nyari pengganti maknya mulu ya. Lah di budaya Arab saat itu perempuan itu kan memang kaum yang sangat lemah. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, ini kan bab ini yang kita bahas sekarang ini kan bab yang membahas tentang perhatian terhadap kaum-kaum yang lemah. Orang-orang yang menanggung kehidupan orang-orang yang lemah, termasuk para janda yang udah nggak produktif itu lagi. Wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Maka laksana seperti orang yang jihad di jalan Allah. Kalau dulu jihad itu ya dimaknai dengan perang. Lah kalau sekarang jihad itu ya enggak itu. Apalagi kita di Indonesia, negara-negara damai. Kalau kita seorang suami, ya jihadnya kita bekerja dengan sebaik mungkin, yaitu jihadnya kita. Kita seorang karyawan, kita bekerja dengan semaksimal mungkin, yaitu jihadnya kita. Terus kita misalnya pengurus wilayah, ya kita bekerja dengan tupoksi. Waduh, tupoksi kayaknya. Yaitu ya jihadnya kita. Seorang pelajar belajar dengan sesungguhnya, seorang guru ia mengajar dengan sebaiknya, itulah jihad zaman sekarang. Lah kalau jihad kok dimaknai ngebom itu bukan jihad itu. Jahat. Bukan mati syahid, mati sangit. Nah, iya. Rasulullah sampaikan orang-orang yang peduli dengan kaum du'afa itu kal mujahidi fi sabilillah, sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ahsibuhu, dan saya mengira, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kal qaimil ladzi la yafturu. Seperti orang yang qaim. Qaim itu orang yang qiyamul lail, orang yang malam bangun. Tentu ya bangunnya untuk ibadah, bukan untuk nonton bola. Nonton bola ibadah bukan ya? Kadang kita itu kalau bangun mau tahajud itu kadang ya alarm dinyalain ya enggak bangun-bangun. Tapi kalau nyalain alarm nanti ada champion masih lama ya? Masih lama. Oh, kok apal tanggalnya? Lah ya kalau mau nonton itu langsung cepet satset. Tapi kalau mau tahajud ya abot. Maka itu termasuk bagian daripada jihad. Apalagi pas mau bangun malah hujan gede. Walah wis. Menjelang subuh malah hujan gede. Wah wis. Itu butuh tangannya yang keluar. Sambil kuping dengerin aja di masjid udah ada orang belum. Yang tarhim kok enggak bunyi-bunyi. Assalatu wassalamu alaikum. Mana kok enggak bunyi-bunyi. Jangan-jangan dia ketiduran juga. Ya ini termasuk jihad berat ya. Jihad itu, ya jihadnya beliau ya, itu jihad itu. Bukan hanya yang gotong pedang, bukan. Megangin ini, bangunin subuh, jihad itu. Wong seandainya ia telat nggak subuh lah kok masjidnya jamaahnya tinggal
separoh lah, berarti kan ya memang jihad. Makanya dalam Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian dari malam, sebagian, mintanya hanya sebagian, bukan semalaman. Minal laili, dari malam, fatahajjat, maka bangunlah untuk tahajud. Nah ini yang membedakan antara sholat malam dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, sholat malam itu boleh jam berapa saja, tidak ada syarat apa-apa. Makanya orang taraweh itu disebut dengan qiyamul lail. Dalam sabdanya kan man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Qoma, berdiri, qiyamul lail. Tidak disyaratkan harus tidur dulu, mau jam berapa boleh. Wong yang penting udah masuk dalam waktu kategori malam berarti udah qiyamul lail. Tapi kalau tahajud memang disyaratkan ia tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya cuma sebentar, walau kana sa'atan, walaupun tidurnya hanya sebentar. Lah misalnya kalau ngaji kayak begini ngantuk, ya pules lah walaupun cuma berapa menit. Nanti tahajud boleh, wong udah tidur namanya. Lah kalau qiyamul lail itu enggak disyaratkan harus tidur. Lah maka ini kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ahsibuhu qala kal qaimil ladzi la yafturu, seperti orang yang qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk tahajud ibadah, la yafturu, yang enggak merasa lelah, terus berjuang, berusaha, enggak merasa capek, enggak merasa ini juga termasuk dalam jihad. Wa qasaimil ladzi la yuftaru, dan juga seperti orang yang berpuasa yang bertahan enggak buka. Kalau Ramadan memang puasa itu hawanya enteng, Pak, karena temennya banyak. Kalau yang di luar Ramadan, abot, Pak. Abot. Lo kadang kayak saya nih, Pak. Kadang itu pengen kadang puasa sunnah. Lo giliran kita sahur puasa lo jam 10, jam 11 udah email pun, Pak, posisi di mana? Di rumah. Ayo Pak, jalan kita makan di sini. Lo kan berat ini, Pak. Diterima mau lagi puasa, enggak diterima kok ya tawaran bagus. Wah, abot loh, Pak. Puasa sunnah itu abot, atau mungkin puasa kodok lah, kodok. Wah, abot. Berat. Kalau Ramadan memang kan suasananya sangat mendukung, Pak. Apalagi kita tinggal di negara yang mayoritas muslim. Walaupun ya banyak juga sih. Kalau Ramadan itu yang warung-warung tetap buka, kelihatan kakinya pating gembandul. Itu tetap aja. Cuma kalau Ramadan memang hawanya beda. Tapi kalau di luar Ramadan maka butuh perjuangan. Apalagi puasa Syawal. Ya Allah, wabotnya enggak keturunan. Puasa Syawal ya. Ayo, kegiatan agenda masih banyak, halal bihalal di tempat kerja, di lingkungan, macam-macam halal bihalal mulu. Wes abot. Lah makanya ibadah-ibadah yang berat kayak begini itu dikategorikan sebagai jihad. Ibadah malam, puasa itu kan termasuk ibadah-ibadah berat, maka termasuk dalam kategori jihad. Nah, tadi Rasulullah SAW di sebelumnya beliau mengatakan orang yang peduli dengan kaum du'afa, dengan sering berbagi atau bahkan menanggung kebutuhannya, ini termasuk kal mujahidi fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 266, wa anhu, dan masih dari perawi yang sama yakni Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan itu adalah ta'amul walimah, makanan yang ada di satu acara. Ya entah mungkin acara nikahan, acara pesta, acara ulang tahun, acara apa kek, pokoknya acara. Tapi walimah di sini pensyarah kitab ini mengkhususkan acara nikah. Yumnauha mayyatiha, yang tidak diundang orang-orang yang
dalam kategori disebut miskin. Wa yad'a ilaiha man ya'baha. Tak yang diundang hanya orang-orang yang kaya. Yang kaya diundang, yang miskin enggak diundang. Lah ini Rasulullah mengkategorikan orang yang punya acara model kayak begitu itu makanannya disebut dengan syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan. Atau dalam redaksi lain bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan di satu acara yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin enggak. Atau bahkan kadang, kalau ini saya pernah alami, yang kaya dan yang miskin itu punya pintu berbeda dan undangannya warnanya beda. Pernah alami ya Pak? Saya pernah alami Pak. Saya dapat undangan warnanya beda. Yang satu umpama, yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya hijau umpama. Oh ternyata begitu kita datang, loh pintunya beda Pak. Yang sebelah sono. Begitu saya, waduh makanannya juga beda ternyata. Lah ini kan dia, wallahu alam lah model seperti ini. Tetapi kalau dalam yang disoroti oleh Rasulullah ini, memang yang terburuk adalah makanan yang disuguhkan di satu acara yang diundang hanya orang-orang kaya saja, yang orang miskin enggak. Karena ini kan yang melatar belakangi turunnya surah Al-Humazah kalau nggak salah. Al-Qariyah atau Al-Humazah kalau lupa saya. Oh bukan, surah Al-Maun. Yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu saat itu pemuka-pemuka Quraisy itu pada momen-momen tertentu mereka ngadain acara-acara besar dengan makan-makan besar. Lah yang diundang hanya kaum-kaum tertentu saja. Lah sehingga ketika saat itu ada 2 orang anak yatim yang datang, baru aja di depan pintu mungkin langsung dibentak, diusir, suruh pergi. Bahasa kita pergi, ganggu selera orang makan aja. Lah saat itulah kemudian baru turun ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama itu alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ala jariyataini." Man siapapun ala yang menanggung kehidupan jariyataini, 2 anak perempuan. Ini untuk membantah atau mengangkat derajat anak perempuan. Karena pada saat itu budayanya orang kan malu kalau punya anak perempuan. Sehingga kebanyakan dari pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ketika istrinya lahiran kok perempuan, bunuh. Orang sekarang malah lebih kejem, belum lahir baru ketahuan udah bunuh, aborsi. Lah saat itu mereka malu kalau punya anak perempuan. Lah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantah itu, beliau mengatakan dalam sabdanya ini, "Man ala jariyataini." Orang yang menanggung kehidupan 2 anak perempuan. Hatta tablugha, sehingga 2 anak perempuan itu mencapai usia dewasa, usia baligh. Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Ja'a maka akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat, ana ya saya Rasulullah maksudnya, wa huwa kahataini, wa huwa dan dia itu seorang bapak yang punya 2 anak perempuan. Cuman sayang anak perempuan saya cuma 1, Pak. Ini yang punya 2 anak perempuan, kemudian dibiayai sampai ia dewasa, kata Rasulullah, wa huwa kahataini, maka orang itu seperti ini. Ini itu Rasulullah menunjuk dengan jari-jarinya. Wa dhamma, kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan merapatkan,
asabi'ahu, jari-jarinya. Berarti orang yang sabar dengan dikaruniai anak cuma perempuan, diurus sampai dewasa sebaik-baiknya, maka orang ini di akhirat nanti akan kumpul bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini merapatkan kok, bukan sampai 4 semua. Wah, surga beneran. Saya cuma 1. Perempuannya 4, istrinya 4 atau anaknya 4? Perempuan semua 4. Oh iya, alhamdulillah. Ini cuma 2 aja udah jaminannya surga loh, apalagi 4. Ini Rasulullah yang bilang loh. Karena memang kadang kan ya, di antara kita itu masih ada yang berpikiran kalau anak laki-laki itu lebih membanggakan daripada anak perempuan. Kan masih ada yang berpikiran begitu ya. Padahal kalau kita lihat realnya sekarang, kadang setelah lulus sekolah nyari kerjaan gampang perempuan daripada laki. Bahkan saya pernah dengar omongan ada daerah tertentu yang ia lebih bangga, lebih senang ketika punya anak perempuan daripada anak laki-laki. Satu daerah tertentu ada katanya. Ada ya, begitu nanti lulus SMA dinikahin, kalau nggak dinikahin langsung dicariin paspor. Jadi TKW apa TKI ke Arab apa ke Singapura apa kemana, konon katanya, wallahu alam. Saya hanya dengar-dengar, belum lihat langsung, juga belum dengar langsung dari orang, perilakunya belum. Lah ini untuk Rasulullah untuk mengangkat derajat anak perempuan sampai beliau bilang, para laki-laki, para suami yang punya anak perempuan 2, apalagi 4 ya. Kayak Pak Ustadz Kiai Tamrin, bener ya, Ustadz Kiai lagi kan. Lah yang punya syiar Islam siapa ya kan? Lah ya punya anak perempuan 2, dididik dengan sebaik-baiknya sampai ia dewasa. Ikhlas, ridho dengan itu semua, Rasulullah udah jamin ia nanti akan kumpul dengan saya seperti ini. Ini itu Rasulullah dengan mengisyaratkan jarinya dirapetin begini. Kalau tadi yang mengurus anak yatim kan hanya beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kalau ini beliau merapatkan semua jarinya. Berarti sangat dekatnya ya. Nah ini kan untuk membantah atau menyanggah dulu budayanya orang-orang Quraisy yang enggak bangga dengan anak perempuan. Nah, kalau ini dalam hadis ini luar biasa. Baru 2 loh, apalagi 4, wis pokoknya deket banget lah pokoknya ya. Apalagi pejuang subuh lagi kan. Sahur gitu kalau subuh ya. Apa? Subuh. Pejuang beneran ya pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini ganti hadis yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, dakhalat alayya, telah datang kepadaku imra'atun, seorang perempuan, wa ma'aha, dan menyertai perempuan itu ibnatani, 2 anak perempuan. Ada seorang ibu-ibu yang datang pada Aisyah dengan membawa 2 anak perempuannya. Laha tas'al, kemudian ia meminta. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Tetapi sayang, ketika wanita itu meminta kepada saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya hanya sebutir kurma. Ya Allah, sekelas Rasulullah ya, di rumah cuma sebutir kurma. Kita di kulkas isinya macam-macam ya. Jeruk ada, pisang ada, paya ada, nugget kadang sampai berbulan-bulan, daging aja dari Idul Fitri, Idul Adha sampai Idul Fitri masih. Daging loh dari Idul Adha sampai ketemu Idul Fitri. Dari Idul Fitra ke Idul Fitri kan jauh ya. Kalau Idul Fitri ke Idul Adha sih dekat. Masih. Saya pernah kok ditawarin, Pak, mau masak daging enggak? Ya mau lah, saya masih punya. Dapat dari mana? Idul Adha. Ya Allah. Ya Allah. Itu pernah dimasak? Ya dimasak, Pak, cuma saking banyaknya. Woi. Dapatnya berapa? Kan dari kantor bapaknya dibawa, Pak. Oh, yo.
Lah ini sekelas Rasulullah di rumah hanya punya cadangan makanan sebutir. Kalau sebutir mah dibuang kayaknya. Paling enggak ya satu pak apa satu itu lah ya. Satu box ya. Minimal kita itu kadang kalau lagi. Lah ini Rasulullah istrinya bercerita ketika ada seorang ibu yang meminta-minta datang dengan membawa 2 anak perempuan. Aisyah, saya nggak punya apa-apa, yang saya punya hanya sebutir kurma. Fa'ataituha iyyaha, kemudian saya memberikan yang sebutir itu kepada ibu tadi. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian ibu tadi membelah sebutir kurma itu jadi 2. Walam takul minha, dan ia tidak memakan kurma itu. Summa faqasamatha baina ibnataiha, ia membelah 2 kurma itu kemudian dibagikan ke anaknya perempuannya yang 2 itu. Walam takul minha, dan ibu itu memilih untuk tidak makan. Ini hebatnya orang tua ya. Kalau ini saya ngalami sendiri, Pak. Kalau dulu di kampung itu kalau kalau ngerasain daging ayam itu nungguin tetangga kalau hajatan. Di budaya kampung saya itu kayak Jelani gini mau hajatan. Ini malamnya kan baca manakib. Kalau di kampung saya manakib, lah manakib itu ada ayam yang ingkung ya. Ingkung utuh, pekakak utuh. Lah itu nanti selesai baca manakib itu mulainya habis sisa. Kelarnya kan lama, Pak. Kadang setengah 10 sampai jam 10. Itu yang datang kan orang sekampung, Pak. Bukan hanya orang segangan. Dibagi-bagi, dipotong-potong, paling nemunya segini loh, Pak. Ya Allah, itu pun saya nungguin. Nanya, "Mak, Bapak udah pulang belum?" Udah kita main kan belum ada listrik, masih ada lampu teplok. Asal dengar pintu didorong, grek, wah ini Bapak pulang. Itu ayam yang segini tadi itu dibelah jadi 2. Untung saya cuma berdua bersaudara, Pak. Belah jadi 2, ini buat adik, buat saya mau buat adik. Kata Mak, udah makan. Saya mah udah. Padahal saya tahu Mak dari tadi belum makan. Bilangnya saya udah. Ya udah itu maksudnya udah apa ya boleh ya. Ya Allah. Itu pengorbanan orang tua ya. Begini. Ngerasain telur makan bulat utuh ya udah merantau ke Jakarta. Dulu mah telurnya setahunnya ya gepeng. Ya Allah. Ternyata di zaman Rasulullah pernah ada yang ngalamin begitu. Ibu itu lebih memilih dikasih ke anaknya daripada dia makan. Perjuangan orang tua ya. Kadang kalau ngelihat real di dunia nyata ya, cuman suami istri bisa ngidupi anak 10. Tapi kadang anak 10 nggak bisa ngidupin emak yang cuma 1. Ya Allah, saya pernah dengar diceritain orang. Dia itu 11 atau 12 bersaudara. Nah, ketika bapaknya sudah meninggal kan tinggal ibu. Lah ibu kalau tinggal sendirian kan mungkin repot. Akhirnya pengen ikut kakak yang pertama. Wah, jangan ikut saya. Saya mah nggak pernah di rumah suami istri. Akhirnya kayak di pingpong. Ikut sono. Nah, yang cerita ke saya ini kebetulan dia memang ekonominya kurang mampu. Tinggal di kontrakan yang ini loh, hanya ruang tamu, kamar, langsung dapur itu. Saya pengen asli nyambung ibu saya, cuman kondisinya segitu. Tapi yo kata ibu saya tawarin mau, ya udahlah, tinggal di tempat saya walaupun keadaannya seperti itu. Dia bilang, "Saya ini 12 bersaudara, ya Allah, dari ke-11 saudara saya kok begitu." Ya Allah, kadang kalau dipikir ya, orang tua ngidupin anak 12, sanggup, yo sekolah semua, yo makan semua. Lah giliran anak ngurus emak yang tinggal 1 kok ditendang sono. Lempar sono, ya Allah. Makanya ada peribahasa dulu, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, sepanjang masa apa? Kasih anak sepanjang gala. Gala itu kan paling hanya semeter 2 meter ya. Lah kalau jalan kan ya bermeter-meter, berkilo-kilometer. Ya Allah. Ini di zaman Rasulullah seperti itu. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala. Kemudian ketika perempuan itu sudah berlalu pergi dengan anaknya, Rasulullah datang pulang, maksudnya datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menceritakan kejadian itu tadi.
Kalau bahasa kita, Mas, tadi ada orang minta-minta ke sini, ada ibu-ibu bawa 2 anaknya perempuan. Cuman saya di rumah nggak ada apa-apa, yang ada cuman kurma 1. Kemudian saya kasih ke ibu tadi, dibelah. Ibu itu rela nggak makan, dikasih ke 2 anaknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani btuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Man, siapapun ubtulia yang diuji min hadhil banat dengan anak-anak perempuan yang kayak begitu itu tadi, bisyai'in dengan sesuatu, wa ahsana ilaihinna, kemudian orang itu masih bisa berlaku baik dengan anak-anaknya tadi, rela yang enggak makan, lebih memilih kepada anaknya, kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anaknya itu nanti bisa menjadi penghalang dari terkenanya api neraka. Bukan kok anaknya jadi benteng, bukan. Maksudnya amal baiknya dia yang mengurus anak perempuannya itu walaupun dalam keadaan kemiskinan seperti itu, itulah yang jadi amalnya dia yang menyelamatkan dari api neraka. Ini perjuangan orang tua, maka yang disebut jihad itu tadi. Jihadnya kita orang tua ini ya tadi membesarkan anak, mendidik anak dengan sebaik mungkin. Hadis 269 ini ceritanya hampir mirip dengan 268. Masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ja'ani miskinatun." Telah datang padaku seorang wanita miskin, tahmilu binataini laha, dan ia menggendong 2 anaknya. Fa'at amtuha salasata maratin. Nah ini mungkin lain kasus. Kalau tadi hanya dikasih 1. Lah kalau ini dikasih 3 butir. Aisyah memberi ke ibu tadi 3 butir. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Kemudian ibu tadi itu memberikan ke masing-masing anaknya 1 butir. Wong dikasih 3. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian perempuan itu tadi udah ini apa namanya ini? Udah kurma itu udah di depan mulutnya ini. Di depan mulut ibunya loh. Tadi kan karena dikasih 3, anaknya satu dia. Tetapi fastat amat ibnataha, tetapi anaknya yang 2 itu masih minta lagi. Kalau bahasa kita kan mak kurang. Itu dong yang mau mak makan, padahal udah dapat 1 ya. Tapi mak apa bilang? Fasyaqat at-tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Kemudian ibu itu membelah kurma itu, kemudian dibagikan ke 2 anaknya itu tadi. Fa'ajabani, maka saya kagum. Aisyah istri Rasulullah melihat kebaikan ibu tadi, kagum, ya Allah, pengorbanan seorang ibu. Fadzakarat alladzi sana'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saya menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Innallaha qad aujaba lahal jannah." Innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba, telah mewajibkan kepada orang tersebut al jannah, surga. Perjuangan ibu rela nggak makan demi anak. Au a'taqaha biha minan nar, atau itu yang membebaskannya dari api neraka. Punya yang udah di mulut padahal dia sendiri juga lapar, tapi karena anaknya masih minta, ya diberikan ke anak. Ini luar biasa perjuangan seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.